Cornelis de Houtman lahir di sebuah kota di Belanda bernama Gouda pada tahun 1540. Ia merupakan penjelajah Belanda yang memimpin ekspedisi dagang Belanda pertama ke Nusantara. Kira-kira 10 tahun setelah Cornelis de Houtman lahir, ribuan kilometer di timur jauh, di tanah Aceh, seorang perempuan lahir. Perempuan ini kelak akan jadi seorang perempuan perkasa yang mengakhiri hidup Cornelis de Houtman dengan tikaman rencongnya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan sisihkan waktu Anda sejenak untuk mensubscribe channel ini dan menghidupkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Pada penghujung abad ke-16, jalur perdagangan rempah di Nusantara sedang dikuasai oleh Portugis. Mereka menduduki beberapa daerah di Nusantara seperti Malaka dan Maluku. Tanah Nusantara yang merupakan sumber rempah tentu menjadi aset yang sangat berharga bagi Portugis. Tidak heran jika Portugis berupaya merahasiakan akses dan rute pelayaran yang mereka tempuh kepada negara-negara Eropa yang lain termasuk Belanda. Pada tahun 1592, Cornelis bersama adiknya Frederik de Houtman diutus ke kota Lisbon oleh beberapa persatuan dagang Belanda. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari tahu rahasia Portugis tentang rute menuju surga rempah di timur jauh. Investigasi Cornelis di Lisbon berjalan selama bertahun-tahun. Ia dan adiknya bahkan sempat dipenjara oleh otoritas Portugis karena dianggap berupaya mencuri rahasia penting negara dan baru dibebaskan pada tahun 1595. Cornelis lalu pulang ke Belanda dengan membawa informasi keberadaan kepulauan penghasil rempah-rempah jauh di timur. Kepulauan tersebut dikenal dengan nama Banten atau Bantam. Dengan bekal informasi ini, pada bulan April 1595, Cornelis ditunjuk untuk memimpin armada penjelajahan samudra dengan harapan akan menemukan kepulauan rempah-rempah tersebut. Cornelis sendiri menyumbang sebanyak 300.000 gulden untuk biaya pelayaran. Armada ini terdiri dari 4 kapal. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi sangat banyak rintangan dan kesulitan, mulai dari penyakit, badai lautan, hingga intrik dan pertikaian antar penumpang dan kru kapal. Ketika mereka sampai di Pulau Madagaskar, tidak kurang dari 70 awak kapal tewas, dan mereka dimakamkan di sana. Akibat kejadian ini, Teluk Madagaskar kemudian disebut sebagai kuburan orang-orang Belanda. Lalu 6 bulan setelah keberangkatan, tidak kurang 1/4 awak kapal mati dalam perjalanan. Setelah menempuh perjalanan mengerikan yang lebih dari setahun ini, rombongan armada ini tiba di Banten pada bulan Juni tahun 1596. Hanya ada sekitar 250 orang yang masih hidup saat mereka berlabuh di sana. Orang-orang Belanda mengira kalau tanah yang mereka tuju awalnya adalah wilayah yang sangat primitif dan jauh tertinggal dari mereka. Tetapi mereka cukup terkejut karena pelabuhan Banten saat itu nyatanya adalah pelabuhan yang sudah sangat tertata, disinggahi oleh banyak kapal besar, dan telah menjadi rute perdagangan lintas bangsa. Cornelis dan armadanya pada awalnya diterima dengan cukup baik oleh penguasa setempat. Mereka dilayani selayaknya rombongan pembeli yang lain. Seiring waktu, para penduduk setempat mulai tidak suka dengan perangai orang-orang Belanda yang sering bersikap seenaknya. Akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Frederik, adik dari Cornelis. Saat itu Portugis yang telah cukup lama bermitra dengan kerajaan Banten juga tidak menyukai kehadiran Belanda yang berpotensi menjadi pesaing mereka. Cornelis harus membayar tebusan untuk pembebasan saudara dan rekannya yang lain. Mereka juga pada akhirnya diusir dari pelabuhan Banten. Setelah itu, Cornelis masih menjajaki beberapa daerah lain ke arah timur Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dan lagi-lagi, mereka sering terlibat pertikaian dengan penduduk lokal karena sikap mereka yang menyebalkan. Meski demikian, mereka kembali ke negaranya dengan muatan yang penuh dengan rempah-rempah yang telah mereka beli. Perjalanan pertama ini tidak terlalu sukses, namun secara ekonomi, hasil rempah yang mereka bawa pulang dapat dijual lagi di daratan Eropa dengan harga puluhan kali lebih mahal. Keuntungan mereka lebih dari cukup untuk menutup biaya perjalanan. Cornelis kembali melakukan ekspedisi keduanya pada tahun 1598 dengan 2 armada kapal. Setahun kemudian, pada bulan Juni 1599, armada ini tiba di pelabuhan Aceh. Pada awalnya mereka juga diterima dengan baik selayaknya rombongan dagang biasa.
Tetapi lagi-lagi benih pertikaian dengan kerajaan Aceh mulai terlihat. Ini disebabkan dengan sikap orang Belanda yang juga masih menyebalkan, ditambah dengan provokasi dari Portugis kepada Sultan Aceh kala itu. Pada akhirnya Sultan Aceh memerintahkan penyerangan 2 kapal Belanda yang saat itu masih berlabuh di perairan Selat Malaka. Serangan ini dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Rombongan Belanda tentu saja kewalahan menghadapi serangan ini, apalagi jumlah pasukan Aceh yang jauh lebih banyak dari kru mereka. Dalam pertempuran laut itu, terjadi duel 1 lawan 1 antara Laksamana Malahayati dengan Cornwallis. Dan dalam satu kesempatan di tengah pertarungan, Malahayati berhasil menikam Cornwallis hingga tewas. Setelah pertempuran itu, sisa orang Belanda yang masih hidup ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa dari mereka termasuk Frederick cukup beruntung karena masih bisa kembali ke Belanda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa menekan like, komen, dan juga mensubscribe channel kami jika belum.